itu bisa memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nah, yang pertama kita sudah lihat Bapa Surgawi ingin kita hidup bersamanya di dalam kekekalan. Ya. Jadi kekal itu tidak berawal, tidak berakhir. Yang mana bisa disebut kekal itu adalah Allah sendiri. Sementara kita sudah memulai awal, kemudian hidup selama-lamanya, itu disebut abadi. Ya. Jadi apa bedanya abadi dengan kekal? Kekal itu hanya bisa dikenakan kepada Allah saja, yaitu karena dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Sementara kita, karena kita mempunyai awal, manusia itu mempunyai awal, Tuhan menciptakan kita untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Hidup kita itu disebut hidup abadi. Karena abadi itu ada di dalam kekekalan itu sendiri. Yang membuat hidup itu abadi karena dia ada di dalam kekekalan. Mula jalan sumber ujungnya. Nah, kemudian kita sudah lihat bahwa Bapa Surgawi menghendaki supaya tak seorang pun yang binasa, supaya tak seorang pun yang binasa. Ya, karena manusia itu adalah gambar dan wujud Allah. Jadi, saudara-saudara, manusia itu bisa hidup karena Allah meniupkan bagian dari dirinya. Jadi manusia itu adalah bagian dari diri Allah. Jadi roh manusia itu bagian dari diri Allah. Nah, jika kita diminta untuk bersaksi mengenangkan jiwa untuk Tuhan, alasannya adalah karena semua jiwa-jiwa itu adalah bagian dari diri Allah. Allah mau supaya semua manusia itu kembali kepada Dia. Nah, makanya kita diminta untuk mencari jiwa yang terhilang. Ya. Jadi anak-anak Bapa yang terhilang. Setan itu gak punya anak. Setan itu gak punya anak, tetapi semua manusia adalah anak-anak Allah. Tetapi ada anak-anak Allah yang terhilang. Kenapa? Pergilah ke seluruh dunia, kata Yesus, beritakanlah Injil, karena bagian dari dirinya. Makanya dia menebus manusia itu dari dosa. Dia rela menyerahkan nyawanya karena dia ingin mengembalikan manusia itu kepada Allah. Karena Allah lah Bapa, Allah lah sumber. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kita sudah lihat Bapa Surgawi ingin kita menikmati hubungan dengannya sejak di bumi. Jadi sebelum kita masuk ke surga, Tuhan ingin anak-anaknya mengecap, mencicipi hubungan keintiman dengan Sang Pembina kita. Makanya dalam kitab Mazmur dikatakan kecaplah dari lihat, kecap artinya daima. Nah, jadi Tuhan ingin di bumi ini kita mengecap, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Makanya untuk melatih keintiman itu, maka Tuhan izinkan adanya sebuah pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu adalah lembaga ilahi satu-satunya di mana disitulah Tuhan letakkan bagaimana manusia itu melatih keintiman yang terdalam. Itu dalam pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu adalah sebuah pelatihan bagaimana kita bisa mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun bukan hanya dalam pernikahan saja semua anak Tuhan juga bisa menikmati keintiman dengan Tuhan, tetapi dalam pernikahan itu ada sebuah kekhususan, ya, kekhususan. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita tidak jauh beda dengan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Ya. Nah, itu sudah berkali-kali kita bahas tentang itu. Yang keempat adalah kita lihat minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas
di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara-saudara, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Nah, jadi Tuhan melakukan sesuatu itu bersumber dari pikirannya, dari hatinya. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Misalnya, Bapak Ibu, kalau kita membaca sebuah buku, yang kita baca itu adalah pikiran seseorang. Nah, itulah dia. Kalau Bapak Ibu baca di internet, berita contohnya, itu adalah isi dari pikiran orang. Artinya itulah orang itu. Jadi orang itu meletakkan dirinya lewat tulisan-tulisan, sehingga orang bisa membaca pikiran orang itu lewat tulisan. Alkitab adalah pikiran Tuhan. Apa yang kita baca dalam Alkitab itu adalah pikiran Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan. Makanya jangan sembarang membaca. Jadi kalau Bapak Ibu banyak membaca itu memang baik. Tetapi kalau kebanyakan membaca, saudara hanya memberikan waktu begitu banyak membaca pikiran orang. Sementara kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, saudara membaca pikiran Tuhan. Saudara membaca apa isi hati Tuhan. Nah, apa isi hati Tuhan? Salah satu yaitu segambar dan serupa, image dalam bahasa Inggris. Jadi yang keempat, Bapa Surgawi ingin kita memiliki sifat yang sama. Gambar dan rupa itu adalah karakter atau kodrat atau istilah yang paling umum, sifat. Ya. Sifat itu sama dengan kodrat, sifat itu sama dengan karakter. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan mau manusia itu menjadi satu kodrat dengan dia, sekarakter dengan dia, satu sifat dengan dia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak satu sifat lagi dengan manusia? Tidak lagi, karena manusia adalah jatuh ke dalam dosa. Nah, secara singkat saya akan tunjukkan kepada kita lagi. Kemudian saudara-saudara, ini adalah gambar dan rupa sifat kodrat. Ya, kalau mematikan lampu ini. Nah, inilah gambar rupa sifat kodrat Allah. Ya, Allah itu tidak kelihatan. Inilah kita. Nah, jadi kita ini diminta untuk mewujudkan sifat Allah, ya, kodrat Allah, gambar dan rupa Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, bagaimana caranya supaya kita memiliki kembali sifat, kodrat, gambar dan rupa Allah? Maka Alkitab mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Jadi untuk membuat manusia itu satu kodrat lagi, satu sifat lagi, satu karakter lagi dengan Allah, maka Allah mensupport manusia itu. Bagaimana cara mensupport itu? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan menurut
dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi supaya manusia itu bisa kembali menjadi satu kodrat dengan Allah, menjadi satu sifat, menjadi satu karakter lagi dengan Allah, maka Tuhan memberikan dukungan kepada manusia itu, menganugerahkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini 2 kali menganugerahkan artinya dia memberikan itu dengan cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma, dan dia memberikan sokongan dengan cuma-cuma. Menganugerahkan 2 hal. Yang pertama, segala sesuatu yang berguna. Yang kedua, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Itu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, supaya kita yang hancur itu, yang rusak itu, yang gambar kita sudah mulai tidak jelas lagi, dia kembalikan supaya sekodrat dengan ilahi, satu sifat, satu karakter. Nah, saya akan contohkan satu karakter yang sulit diubah. Misalnya adalah satu waktu ada seorang memiliki seekor hewan yang dilatih begitu rupa di zaman dahulu kala. Dia melatih seekor B2 ya, di zaman dahulu kala, bisa menari, bisa menyanyi, dan jika ditampilkan itu di umum, orang terhibur semua. Satu waktu raja berduka cita. Lalu diumumkanlah, coba dicari dulu siapa yang bisa menghibur raja yang sedang berduka cita. Maka dicarilah dari desa ke desa, akan diberikan hadiah. Ketemulah orang ini yang terkenal di desa, memiliki seekor binatang yang bisa menghibur. Lalu diberitahukan siap-siap, karena raja sudah mencari penghiburan dari mana-mana, raja tetap bersedih hati. Dan ini harapan satu-satunya ketika ternakmu ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan itu bisa menghibur, dan dia nanti akan dapat hadiah dari raja. Wah, senang sekali orang ini. Jadi sebelum hari H dilatihlah semakin pintar lagi ya, semakin pintar, bisa bersuara. Kalau biasanya kalau pinahan lembu kan, gitu kan. Tapi kalau ini bila bisa, ya, terus dilatih terus. Nah, terus menari. Bagaimana cara menari? Ya. Kemudian seperti seragam busana, ya, goyang lalu bagus, pasti raja bersuka cita. Nah, tibalah hari H, sudah ada penyambutan di sana, kedatangan seorang penghibur dibawalah. Jadi sebelum ini B2 ini menghadap raja, maka dimandikan dulu, baru dihanduki, baru dikasih baju, baru dikasih parfum, baru dikasih bendo, kemudian dikasih lipstik. Nah, Bapak Ibu bisa imajinasikan gimana pakai lipstik ini, coba giginya kasih baju, dikasih baju, kemudian jalan, ekornya belang-belang, menuju gerbang istana. Entah kenapa, karena baru hujan,
agak becek sini, kemudian di sana-sana ada becek-becek. Cepat-cepat kita terlambat nanti, kata pemiliknya. Nah terus jalan. Tapi yang namanya B2 di sana ada becek-becek. Mandi dulu, katanya mandi dia, mandi lagi. Padahal sudah dimandikan. Loh, kenapa kau begitu? Dipukul lagi, balik lagi, diulangi lagi. Kemudian, padahal waktunya sudah mepet ini. Cepat-cepat dimandikan. Terus diganti bajunya, terus parfumnya. Padahal udah setengah botol tadi dihabiskan oleh parfumnya. Soalnya bau buta-buta kan. Kemudian disikat giginya, kemudian dikasih bendo lagi yang baru lagi. Karena bendonya gak kotor, kemudian dikasih lipstick lagi. Itu istrinya diambil. Yang penting ini ada dia nanti dalam pemilihan. Jangan lihat kiri kanannya. Nah, walaupun becek-becek jangan lihat kiri kanan. Melenggang-lenggang lah begini. Waktu mau masuk lagi, wah dia tertarik lagi dengan becek-becek. Mandi dulu, katanya. Lari lagi dia. Berguru-guru lagi. Kecewalah yang pemiliknya. Dasar apa? Jadi walaupun diubah di luar, karena karakternya memang begitu, dia tetap begitu. Nah, dulu saudara-saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, Rasul Paulus berkata bahwa di dalam kita ini ada tabiat dosa. Kita menggemari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi Yesus datang membasuh kita. Yesus datang menyucikan kita. Tapi karakter kita masih tetap. Kita masih mengingini dosa-dosa itu. Nah, maka Tuhan memberikan kepada kita apa? Mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna supaya berubah karakter kita, sifat kita, takut tainat kita asal diubah. Apa yang Tuhan karuniakan segala sesuatu berguna, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar demi mewujudkan manusia itu menjadi sekarakter, segambar, serupa dengan. Nah, apa itu? Saya tunjukkan kepada kita. Segala sesuatu yang berguna itu adalah darah Kristus. Jadi tidak ada dari luar Allah yang bisa mensupport manusia untuk bisa segambar serupa dengan Allah selain dari diri Allah itu sendiri. Yang pertama adalah darah Kristus, disucikan dulu kita. Kemudian segala sesuatu yang berguna yang kedua adalah diberikan kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya ada beberapa. Kita sudah pernah belajar itu. Yang pertama adalah kita menerima apa yang tidak pantas kita terima. Lalu kasih karunia yang kedua artinya adalah kita mendapat kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan. Itu kasih karunia. Jadi kalau Tuhan perintahkan A, sementara kita masih C, D, E, F, G, ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan A? Tuhan berikan kasih karunia, yaitu kemampuan untuk melakukan A. Itu artinya kasih karunia. Jadi kasih karunia adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, supaya kita bisa menjadi satu sifat, satu kodrat, satu karakter dengan Allah. Lalu yang kedua adalah Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk menumbuhkan iman bukan bacaan koran, bukan bacaan internet yang bukan berasal dari firman.
bukan nasihat-nasihat orang yang tidak percaya. Untuk menumbuhkan iman adalah firman Allah. Iman timbul dari mendengar firman Allah. Jadi firman Allah itu kita dengar, lalu kita dibawa kepada akal. Itu firman Allah. Lalu yang berikut ada kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus untuk membawa kita kepada tadi, yaitu sifat ilahi. Kemudian ada doa syafaat Kristus. Ketika kita lemah, maka Yesus Kristus sebagai imam besar mendukung kita di hadapan Bapa. Berdoa syafaat untuk kita. Dia tidak pernah berhenti untuk mendukung kita. Jadi semua tenaga surgawi itu, segala sesuatu yang berguna itu bersumber dari kuasa ilahi. Kuasa ilahi untuk menyokong kita supaya semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Jadi bagaimana nanti keadaan kita kelak? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Nah, kemudian yang berikut adalah apa janji-janji yang berharga itu dan yang sangat besar. Dan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar itu juga bersumber dari Tuhan, yaitu pengampunan. Kita sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Kita berhutang 10.000 talenta, kira-kira 1,8 triliun. Itulah nilai dosa kita. Kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah. Nah, karena Allah adalah hakim, raja, berarti standar raja itu tinggi. Kalau Allah menghukum manusia, berarti ada satu ketidakadilan menghukum sesuatu yang standar rendah. Bagaimana supaya Allah itu disebut adil? Maka Allah mengutus putranya yang selevel dengan dia untuk menjadi manusia. Dan dia membayar semua utang dosa kita. Dan siapa yang rugi ketika dia mengampuni dosa kita? Dia yang rugi. Kepada dia kita berutang, tetapi dia rela menghapuskannya. Ketika dia menghapuskan, berarti dia rela rugi 10.000 talenta. Nah, akhirnya kita dibebaskan dari utang kita. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, gratis, tetapi telah dibayar oleh Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Dibayar oleh dirinya sendiri dengan darah yang mahal. Jadi janji-janji yang berharga itu adalah pengampunan. Tuhan selalu mengampuni kita. Amin. Jadi ketika saudara ada kesalahan, kekurangan ketika mengikut Tuhan, Tuhan memberikan sokongan. Aku mengampuni engkau. Pengampunanku cukup bagimu. Engkau tidak usah minder. Engkau tidak usah takut. Engkau tidak usah khawatir tentang penerimaanku padamu. Pengampunanku sudah final. Aku sudah mengampuni engkau. Jadi ketika kita menyadari kita diampuni, itu janji-janji yang berharga. Itu menopang kita untuk berpacu hidup sekarakter, segambar dan serupa dengan. Itu janji yang berharga. Saudara dan saya telah diampuni oleh Tuhan. Lewat pengampunan itu, lewat kesadaran dalam pikiran kita bahwa kita diampuni, maka itu pintu yang besar untuk selalu berani menghadap tahta kasih karunia. Dan pada akhirnya karakter ilahi, sifat ilahi, gambar Allah itu mengalir terus dalam kehidupan. Kemudian janji-janji yang berharga itu adalah Tuhan curahkan kuasa rohnya kepada kita. Semuanya bersumber dari Tuhan. Rohnya itu diberikan untuk menolong kita semakin serupa segambar dengan Dia. Menjadi satu sifat, satu karakter, satu kodrat. Kemudian penyertaan hingga akhir zaman. Itu janji-janji yang berharga. Jadi semua Tuhan telah berikan bagi kita. Karena itu saudara-saudara,
untuk menjadi segambar dan serupa, sekodrat ilahi, sekarakter ilahi, itu dimungkinkan karena Allah sudah mengerahkan seluruh apa yang Dia punya untuk memungkinkan kita, menarik kita lebih dekat kepada segambar dan serupa ini. Amin. Dan gambar yang simpelnya saya tunjukkan kepada kita, kuasa ilahinya. Inilah gambar kita yang kemarin kalau Bapak Ibu masih ingat. Dengan kuasa ilahinya, Dia menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan kuasa ilahinya, Dia memberikan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Dan supaya apa? Untuk mendapat bagian di dalam kodrat ilahi. Betapa dahsyat karya keselamatan. Bukan hanya Dia mati di kayu salib kemudian selesai, tidak, tetapi Dia terus bekerja, Dia terus bekerja, Dia terus bekerja. Dan nyanyian kaum muda, nyanyian bahasa Inggris yang berpangkat itu adalah Dia terus bekerja. Apa bahasa Inggrisnya dia? Dia terus bekerja. Coba kamu muda dulu, ketiga, ya. Jadi pemberani. Dan kebetulan aku nulis bahasa Inggris. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Jadi ketika Yesus menyelamatkan kita, lalu Dia tidak pernah berhenti. Sekali Dia sudah selamatkan kita, Dia terus bekerja. Amin. Dia terus bekerja. Dia mengerahkan kuasa ilahinya, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Untuk apa? Mewujudkan kodrat ilahi, yaitu satu sifat. Kita tidak suka lagi dosa seperti ilustrasi tadi, tetapi kita akhirnya satu kodrat. Satu waktu ini yang terakhir, dengan musik silakan. Ada jambore di Parapat. Jambore di Parapat, pesertanya itu 2.500 orang. Panitianya sedikit. Kebetulan saya seksi akomodasi. Karena di Parapat ini banyak hotel, padahal peserta 2.500 membutuhkan banyak penginapan. Jadi saya kewalahan. Sampai peserta pun marah-marah sama saya. Jadi bagaimana? Apa boleh buat? Andai kata di Sibolangit kan satu tempat, jadi gampang dikontrol. Aku boleh sebut. Ini banyak nih, sana. Oh banyak sekali. Nah, waktu saudara-saudara ada orang-orang atau peserta yang marah-marah, gimana panitia ini? Lalu saya gas, mati lampu. Nah, saudara-saudara, sepanjang malam itu saya meraba-raba berjalan mencari hotel-hotel. Sementara lampu mati, sementara ada dari belakang suara-suara amarah-amarah dari peserta. Gimana ini panitia? Gimana? Tapi saya cari, Tuhan tolong. Nah besoknya saya ganti lampu. Ketika saya ganti lampu, kemudian malam, saya naik kereta lagi gitu. Saya nggak nyalakan lampu, saya pikir seperti semalam gitu. Terus malamnya lagi, saya nggak nyalakan. Kok nggak nyalakan lampu? Kan sudah diganti lampu. Oh iya, sudah diganti ya.
Artinya maksud saya adalah semua kebiasaan-kebiasaan kita itu seringkali kita menyesuaikan diri dengan kebiasaan kita. Saya sudah ganti nama, tapi saya tidak menyadari bahwa saya sudah ganti. Kalau malam harusnya saya nyalakan, malah saya tetap tidak menyalakan lampu karena saya pikir di dalam pikiran saya sudah tertanam, mau ini rusak, kereta ini gak ada lampu, padahal sudah ada lampu. Saya sendiri yang ganti. Tapi kenapa saya tidak nyalakan? Di dalam pikiran saya sudah tertanam terus bahwa ini kereta ini rusak. Tapi akhirnya saya harus berjuang. Saya sadar, oh ya, udah saya nyalakan lagi. Malam berikutnya saya pikir masih rusak, saya nyalakan, nyala lagi. Akhirnya makin lama makin saya menyesuaikan diri bahwa saya sudah mengganti lampu itu. Maksud saya adalah ketika kita hidup dalam dosa, kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh darahnya. Kita telah menjadi anak Tuhan. Tetapi kita seringkali berperilaku seperti orang dunia karena kita pikir dalam pikiran kita tertanam, aku ini belum diampuni, aku ini belum disucikan, aku ini orang berdosa. Tapi di dalam pikiran kita pada hari ini harus sudah tertanam, aku adalah anak Allah, aku adalah anak Allah yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, kalau aku adalah anak Allah, maka aku harus bersikap seperti seorang anak Allah. Aku harus bertindak seperti seorang anak Allah. Pikiran itu, karakter itu, sifat itu yang harus dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, saya adalah anak-anak Allah, tetapi karakter-karakter itu harus dikikis dengan Tuhan. Saudara harus sadar siapa diri saudara. Ketika saudara sadar sebagai anak Allah, maka saudara akan bertingkah, berperilaku seperti seorang anak. Dan ketika saudara semakin lama menyesuaikan diri bahwa saudara adalah anak Allah, dengan demikian sifat-sifat yang lama itu akan terlupakan. Tuhan telah menerima kita, tetapi sifat itu butuh proses. Dan karena sifat itu butuh proses, maka Tuhan mensupport kita dengan kuasa ilahi menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang sama dan memberikan janji-janji yang berharga supaya kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Haleluya! Orang-orang yang luar biasa. Jangan buat dirimu rendah, jangan mau dibodoh-bodohi oleh roh dunia yang lemah dan miskin ini. Haleluya! Roh Allah, roh yang kaya raya. Allah kita, Allah yang penuh anugerah, Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan. Dan Allah ini membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dan saudara akan melihat betapa ajaibnya Tuhan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan itu dilakukan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pelan perjamuan kita disusulkan kita. Darah Yesus, darah Yesus, bercurah bagiku, sembuhkanku. Selamat
Biarlah kami menyadari siapa diri kami di hadapan. Kami adalah anak-anak Allah yang telah diperanakkan bukan dari darah dan daging, tetapi oleh Allah sendiri. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan, Engkau menganugerahkan kuasa ilahi untuk supaya kami, oh haleluya, mendapatkan kekuatan-kekuatan yang berguna untuk hidup saleh dan janji-janji yang berharga, sehingga kami, oh Tuhan, mendapatkan kodrat ilahi. Tuhan, kami tidak mau dipengaruhi oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin, tapi biarlah roh Allah yang ajaib, yang luar biasa, membebaskan kami, melepaskan kami dari rantai-rantai setan, dari rantai-rantai kuasa kegelapan, dan kami menjadi anak-anak yang merdeka, yang menikmati segala harta kekayaan Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus. Kami akan menerima tubuh dan darah. Biarlah lewat tubuh dan darah-Mu, oh Engkau bekerja dengan dahsyat dalam tubuh kami, menyembuhkan tubuh kami yang sakit dalam nama Yesus, menguatkan kami, oh haleluya, memberikan jalan keluar ketika kami mengalami jalan buntu dalam nama Yesus. Engkau bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami, oh Tuhan, duga sebelumnya. Engkau akan melakukan dengan dahsyat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pengurapan-Mu atas hidup kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.